Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Igit Sabda selaku dosen mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, nama saya Nuroh Galbi yang bertugas sebagai moderator pada malam hari ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Muhammad Bintang Prakasa, Rendra Al-Habsi, Firda Amalia, dan Imam Al-Ghazali. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama. Untuk pembaca slide pertama, saya persilahkan. Baik, untuk slide pertama itu kita akan membahas SDLC atau Software Development Life Cycle. SDLC sendiri adalah kerangka kerja atau model manajemen proyek terstruktur yang menguraikan fase-fase yang diperlukan untuk membangun sistem IT dari awal hingga akhir. Tujuan dari Software Development Life Cycle ini adalah untuk menciptakan proses produksi yang efektif dan berkualitas tinggi agar dapat memenuhi atau melampaui sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Next. Untuk model-model SDLC sendiri, itu yang pertama Waterfall model, lalu Agile model, Interactive model, V-shape model, Big Bang model, dan terakhir Spiral model. Next. Baik, untuk waterfall model, metode waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak tertua sebab sifatnya yang natural. Metode waterfall merupakan pendekatan SDLC paling awal yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Urutan dalam metode waterfall bersifat serial yang dimulai dari proses perencanaan, analisa, desain, dan implementasi pada sistem. Metode ini dilakukan dengan pendekatan yang sistematis, mulai dari tahap kebutuhan sistem, lalu menuju ke tahap analisis, desain, coding, testing atau verification, dan maintenance. Langkah demi langkah yang dilalui harus diselesaikan satu persatu, atau tidak dapat meloncat ke tahap berikutnya, dan berjalan secara berurutan. Oleh karena itu disebut waterfall atau RPM. Ian Somerville menjelaskan bahwa ada 5 tahapan pada metode waterfall ini, yakni requirement analysis and definition, system dan software design, implementation and unit testing, integration and system testing, dan operation and maintenance. Next. Selanjutnya, tahap-tahap waterfall. Yang pertama, requirements analysis. Sebelum melakukan pengembangan perangkat lunak, seorang pengembang harus mengetahui dan memahami bagaimana informasi kebutuhan pengguna terhadap sebuah perangkat lunak. Metode pengumpulan informasi ini dapat diperoleh dengan berbagai macam cara, diantaranya diskusi, observasi, survei, wawancara, dan sebagainya. Informasi yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisa sehingga didapatkan data atau informasi yang lengkap mengenai spesifikasi kebutuhan pengguna akan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Yang kedua, sistem and software design. Dari tahap requirements analysis selanjutnya dianalisa pada tahap ini untuk kemudian diimplementasikan pada desain pengembangan.
Perancangan desain dilakukan dengan tujuan membantu memberikan gambaran lengkap mengenai apa yang harus dikerjakan. Tahap ini juga akan membantu pengembang untuk menyiapkan kebutuhan hardware dalam pembuatan arsitektur sistem perangkat lunak yang akan dibuat secara keseluruhan. Yang ketiga, implementation and unit testing. Tahap implementation and unit testing merupakan tahap pemrograman pembuat perangkat lunak dibagi menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap berikutnya. Di samping itu, pada fase ini juga dilakukan pengujian dan pemeriksaan terhadap fungsionalitas modul yang sudah dibuat. Apakah sudah memenuhi kriteria yang diinginkan atau belum? Selanjutnya ada integration and system testing. Setelah seluruh unit atau modul yang dikembangkan dan diuji di tahap implementasi, selanjutnya akan diintegrasikan dalam sistem secara keseluruhan. Setelah proses integrasi selesai, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengujian sistem secara keseluruhan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kegagalan dan kesalahan sistem. Yang terakhir ada operation and maintenance. Pada tahap terakhir, dalam metode waterfall, perangkat lunak yang sudah jadi dioperasikan pengguna dan dilakukan pemeliharaan memungkinkan pengembang untuk melakukan perbaikan atas kesalahan yang tidak terdeteksi pada tahap-tahap sebelumnya. Pemeliharaan meliputi perbaikan kesalahan, perabikan implementasi unit sistem, dan peningkatan dan penyesuaian sistem sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, kelebihan metode waterfall. Yang pertama, workflow yang jelas. Dengan menggunakan model SDLC jenis ini mempunyai rangkaian oleh alur kerja sistem yang jelas dan terukur. Yang kedua, hasil dokumentasi yang baik. Dengan adanya dokumen, maka pekerjaan dari setiap tim akan menjadi lebih mudah, serta mengikuti setiap arahan dari dokumen tersebut. Yang ketiga, dapat menghemat biaya. Kelebihan selanjutnya tentu saja dari segi research dan biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dengan menggunakan model ini. Jadi dalam hal ini klien tidak dapat mencampuri urusan dari tim pengembang aplikasi, sehingga pengeluaran biaya menjadi lebih sedikit. Yang keempat, digunakan untuk pengembangan software berskala besar. Metode ini dinilai sangat cocok untuk menjalankan pembuatan aplikasi berskala besar yang melibatkan banyak sumber daya manusia dan prosedur kerja yang kompleks. Kelemahan dari metode waterfall. 1. Membutuhkan tim yang solid. Untuk menggunakan model SDLC ini tentu saja membutuhkan dukungan yang ada setiap tim, harus mempunyai kerjasama dan koordinasi yang baik. 2. Masih kurangnya fleksibilitas. Semua tim dituntut untuk bekerja sesuai dengan arahan dan petunjuk yang telah ditetapkan di awal, sehingga klien tidak dapat mengeluarkan pendapat dan feedback kepada tim pengembang. 3. Tidak dapat melihat gambaran sistem dengan jelas. Dengan model waterfall, customer tidak dapat melihat gambaran sistem secara jelas. 4. Membutuhkan waktu yang lebih lama. Proses pengerjaan dengan menggunakan waterfall terbilang cukup lama jika dibandingkan dengan model SDLC yang lain, karena tahapan pengerjaan aplikasi yang dilakukan satu persatu membuat waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama. Sebagai contoh, tim developer tidak akan bisa melakukan proses coding jika tim desainer belum menampilkan tampilan desain dari aplikasi. Demikian presentasi kelompok kami pada malam hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf jika banyak kekurangan dalam presentasi kami pada malam hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.